Anak-anak, mari kita mulai membahas tryout bahasa Indonesia. SD. Pasnya di mana ya? Sudah siap ya? Mari kita mulai. Nomor 1. Banjir merupakan fenomena yang cukup familiar bagi manusia. Banjir terjadi ketika aliran air secara berlebihan merendam daratan. Banjir dapat disebabkan oleh hujan ataupun pasang air laut. Makna kata fenomena, fenomena itu apa? Fenomena itu kejadian ya. Tapi kejadian yang seperti apa fenomena itu? Kejadian. Nih ada ya, lihat ya. Sesuatu yang luar biasa, keajaiban, sementara masyarakat tidak percaya akan adanya bumi wibawa. Itu contohnya. Fakta, kenyataan, peristiwa. Jadi banjir itu adalah kejadian yang luar biasa. Itu jawabannya ya. Nomor 1. Nomor 1. Kejadian yang luar biasa. Gitu. Selanjutnya, nomor 2. Longsor merupakan peristiwa yang berupa pergerakan tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Longsor dapat terjadi karena faktor alam seperti hujan, erosi, atau gempa bumi. Longsor juga dapat terjadi karena faktor manusia seperti penggunaan bahan-bahan peledak. Nah, makna kata faktor dalam kutipan teks di atas adalah faktor itu apa? Sesuatu yang memberikan pengaruh. Nomor 2 itu adalah C. Hal yang mempengaruhi. Itu faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya longsor, terjadinya hujan. Faktor itu ada sesuatu yang mempengaruhi atau yang menyebabkan. Oke, selanjutnya. Nomor 3. Letusan besar gunung berapi dapat mempengaruhi suhu dikarenakan asap dan butiran asam sulfat yang dimuntahkan letusan dapat menghalangi matahari dan mendinginkan bagian bawah atmosfer bumi seperti troposfer. Namun, material tersebut juga dapat menyerap panas yang dipancarkan dari bumi sehingga memanaskan stratosfer. Antonim kata menghalangi. Antonim itu apa? Itu lawan kata ya. Jadi kalau menghalangi, lawan katanya apa? Iya. Jawabannya adalah yang lainnya sama itu. Merintangi, menghalau, menahan. Nomor 4. Mungkin kamu pernah mendengar salah satu fenomena langit yang kerap terjadi di daerah sekitar kutub. Ya, aurora. Fenomena warna-warni langit di malam hari ini memang kerap tampak di daerah yang memiliki musim dingin ekstrim seperti Alaska. Kerap itu, sebenarnya itu persamaan kata. Kerap berarti persamaan katanya adalah ekstrim. Jawabannya D. Mudah ini. Nomor 5. Danau Toba diperkirakan terbentuk saat gunung api yang menjadi cikal bakal Danau Toba meletus sekitar 73.000
sampai 71 tahun lalu. Letusan tersebut termasuk letusan super volcano, gunung berapi besar, super. Kejadian ini menyebabkan kematian massal dan kepunahan pada beberapa spesies makhluk hidup. Letusan itu juga menyebabkan terjadinya zaman es, walaupun para ahli masih memperdebatkan. Informasi tersurat berdasarkan kutipan teks di atas adalah tersurat itu yang tertulis di sini ya, gitu. Nah, yang tertulis di sini apa? Danau Toba terbentuk saat gunung api meletus, gitu ya. Jadi, Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung berapi. Ada di kalimat satu ini. Lihat ya, terbentuk akibat saat gunung api itu meletus. Jawabannya cocok dengan C. Nomor 5C. Terletak di kalimat pertama. Informasi tersuratnya ada di sana. Nomor 6. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau bisa apa ini? Apa? Oh, Bisa terbentuk secara alami maupun sengaja dibuat oleh manusia. Danau yang terbentuk secara alami antara lain danau vulkanik atau danau tektonik. Sementara danau tektonik terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan lempeng bumi. Nah, kalimat utamanya ada di kalimat berapa? Jelas ya? Kalimat pertamanya berupa kalimat definisi. Kalimat utamanya berarti ada di kalimat pertama. Kalimat utama kalimat 1. Karena berupa kalimat definisi atau pengertian. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ah, ya. maaf. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, selanjutnya. Masalah banjir di ibu kota bukanlah persoalan baru. Masalah ini ibarat sudah mendarah daging dalam kehidupan warga DKI Jakarta. Bagaimana tidak, setiap kali musim hujan tiba, sepertiga wilayah DKI Jakarta pasti tergenang air. Malah kalau dipikir-pikir, makin lama makin parah saja. Ide pokok kutipan teks di atas adalah yang dibicarakan adalah banjir ya. Banjir di ibu kota. Banjir di ibu kota ini kenapa? Makin lama makin parah saja. Bukanlah persoalan baru. Masalah banjir di ibu kota bukanlah persoalan baru. Berarti banjir Api ya. banjir sudah biasa di Jakarta gitu. Karena bukan persoalan baru gitu ya. Jadi ini kan bukan persoalan baru. Berarti sudah biasa gitu. Kuncinya ada di kalimat pertama. Jadi pokok terletak kalimat 1. Jawabannya D. Sudah biasa karena bukan persoalan baru. Hampir memang setiap tahun di Jakarta ada banjir. Nomor 8. Di Makassar
W. Rudolf Supratman meneruskan kelas 3 di ILS, Europes Leisure School. Sekolah khusus Vignononi dan keturunan Belanda. Sebelumnya oleh kakak iparnya W. Supratman diakui sebagai anaknya dan diberinya tambahan nama yang berbau Belanda, Rudolf, supaya diterima di ILS. Baru beberapa bulan merasakan sekolah Belanda, W. Rudolf Supratman dikeluarkan karena ketahuan bahwa ia bukan anak kandung Sersan W.M. van Eldik. Informasi tersirat yang terdapat di teks tersirat itu yang tidak terdapat di sini ya. Kalau kamu membaca ini kan W. Rudolf itu dia dikeluarkan karena ketahuan bukan anaknya W.M. van Eldik atau dia ketahuan bukan anak orang Belanda. Begitu. Nah, berarti W. Rudolf ini dikeluarkan karena bukan keturunan Belanda atau tidak boleh sekolah di LS karena bukan keturunan Belanda. Jawabannya B. Informasi tersirat terletak di kalimat berapa ini ya? 1, 2, 3 kalimat ke dikeluarkan karena ketahuan bahwa ia bukan anak kandung Susan van Eldik. Jadi yang boleh di sekolah di LS itu hanyalah orang Belanda. Selanjutnya, nomor 9. Rusdi memiliki masa kecil yang dapat dikatakan kurang beruntung. Keluarganya merupakan keluarga yang miskin. Kesulitan hidup yang dialaminya ini membuatnya terpaksa berdagang, mengojek payu, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah Rusdi memiliki masa kecil yang kurang beruntung atau menyedihkan ya. Terus ada apa lagi? Dia itu terpaksa bukan karena suka ya. Dia itu bukan karena suka berdagang sama mengojek itu, tapi karena terpaksa. Ya, lebih tepat jawabannya C. Ada di kalimat pertama. Tidak enak, karena kurang beruntung. Nomor 10. Setiap orang tentu pernah lelah, stres, dan merasa tidak bahagia akibat berbagai tekanan yang harus dihadapi. Nah, tahukah Anda untuk menghalau hal-hal tersebut, ada cara yang mudah dan tidak membutuhkan biaya besar. Ya, cukup dengan berolahraga. Anda bisa membangun pikiran yang lebih positif dan bahagia. Kutipan teks di atas termasuk ke dalam jenis karangan. Ini karangan apa? Kalau kamu perhatikan di sini kan ada ini ya. Ada saran, cukup dengan olahraga. Anda bisa membangun pikiran yang lebih positif dan berarti argumentasi karena berisi pendapat gitu. Berisi pendapat, sehingga maksudnya argumentasi.
Ada yang tanya kan? Udah. Nomor 11. Pemanasan global mengakibatkan lapisan es di kutub Arktika semakin menyusut. Penyusutan ini menyebabkan beruang kutub semakin kesulitan memperoleh makanan. Banyak beruang kutub kini tampak kelaparan dan semakin terlihat kurus. Prediksi yang tepat berdasarkan kutipan teks di atas adalah, bila terus terjadi pemanasan global, kira-kira bagaimana? Kan pemanasan global menyebabkan kutub mencair. Kalau kutub mencair berarti mereka tidak bisa mencari makan. Begitu. Maka yang terjadi adalah bila terus terjadi pemanasan global, beruang kutub bisa punah. Begitu. Jadi pemanasan global itu menyebabkan es kutub mencair. Nah, karena mencair, beruang tidak bisa mencari makan. Nah, ini apa yang terjadi? Maka bisa punah. Karena kalau tidak ada makanan, dia tidak bisa bertahan hidup. Begitu ya. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, 12. Ada 2 teks. Sampai saat ini Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara untuk berkumpul memperingati Trisuci Waisak. B. Teks 2. B. Candi Borobudur B. merupakan salah satu monumen agama Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Perbandingan isi dari kedua teks kutipan tersebut adalah B. B. teks B. adalah kegiatan Iya. Borobudur. Oh. Kalau teks 2 tentang sejarahnya Borobudur, jelas ya. Teks 1 tentang kegiatan. Teks 2 tentang sejarah. Nah, ini ada harga kebutuhan pokok. Bila harga terigu adalah terigu ya, jumlah harga telur dan gula dikurangi harga beras. Harga telur berapa? 16. Terigu. Harga terigu adalah harga telur terus ditambah harga gula dikurangi harga beras. Gitu ya. Berapa berarti? Harga telur berapa? 16. Harga telur 16.000 ditambah harga gula 8.000 dikurangi 11.000. Berapa ini? 16.000 tambah 8.000 berarti 24.000 dikurangi 11.000. Berarti harganya berapa? 13. Iya. B. A. F. U. Ini ya. Gitu ya. Jawabannya apa berarti? C. Ada hitung-hitungannya juga. Oke, selanjutnya. Nomor 14.
Mbak Maiem menelponku malam ini. Tadi siang, ayah kena serangan jantung lagi. Sekarang dirawat di rumah sakit. Nana, sebaiknya kau pulang, tengok ayahmu. Saya besok masih ada pekerjaan, mengamati Yuning saja. Mbakmu bilang, Nana, sebulan lagi akan ikut ujian SMP. Jadi dia akan mengirimi kamu uang agar bisa pulang melihat ayah. Informasi tersurat berdasarkan kutipan cerpen di atas adalah yang sakit siapa? Ayahnya ya. Ayah Nana terkena serangan jantung lagi. Gitu. Jawabannya apa berarti? A. Bukan Naya, tapi Nana. Gitu. Ada di sini ya. Depan. Berdasarkan dialog Maiem. Gitu. Ayah Nana terkena serangan jantung. Ada di sini. Oke, selanjutnya nomor 15. Wajah Ulfa jernih, tenang, dan penuh percaya diri. Sepasang lengkung alisnya serupa mantra, menenteramkan siapapun yang menatapnya. Ia keluar dari rumah kayu, menampakkan sosok samar di kebun anggrek. Hangat matahari menyingkap kabut di rambutnya. Sifat yang dimiliki oleh Ulfa adalah jernih, tenang, penuh percaya diri. Berarti apa? Berayat. Percaya diri. Jawabannya B. Terletak di kalimat 1. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya. Sumarti pindah ke sofa. Ditimang-timangnya kertas kecil yang berasal dari dadanya itu. Ia kenal betul tulisan itu. Itu pasti goresan serta tanda tangan almarhum suaminya. Bagusnya kursi empuk itu dimasukkan ke dalam rumah. Latar tempat pada kutipan cerpen di atas adalah pindah ke sofa. Sofa itu ada di mana? Ua amo. Ruang tamu. Ada sofa ya. Berarti ruang tamu. Jawabannya adalah D. 17. Teman-teman, untuk mengisi liburan semester ini bagaimana kalau pergi ke tempat wisata? Boleh juga. Bagaimana kalau kita pergi ke Jatim Park? Jatim Park harga karcisnya mahal. Bagaimana kalau ke Coban Rais saja? Tapi Coban Rais selalu jauh, Budi. Betul itu. Apalagi sekarang sedang musim hujan. Bagaimana jika ke alun-alun Tugu saja? Topik utama dalam kutipan, tokoh utama dalam kutipan drama di atas adalah siapa? Yang mengajak AI. Adi. Karena dia yang memulai gitu. Yang semuanya ini dapat peranan. Tapi yang paling banyak berbicara Adi. Oh, 17 A. Si Adi. 18. Bacalah kutipan teks berikut. Kini aku diliputi gundah karena ulangan nilainya merah. Bagaimana melihat ibu nanti? Pasti beliau sedih sekali. Kalau nilai rapot itu merah, tandanya apa? Merah. Kalau berarti jelek. Kalau bagus itu nilainya warnanya hitam. Gitu ya. Jawabannya D.
Gitu. Harus diremedi tadi. 19. Tiba di rumah warisannya, Salma turun dari mobil, menggendong bayi mungil dan menciuminya. Yang paling menggetarkan bagi Salma saat ia berada di ruang tamu memandang lukisan mengenai ayah dan ibunya. Lukisan dengan pancaran wajah yang menakjubkan. Selalu saja ia memandangi wajah ayahnya yang cemerlang, penuh harap dan wajah ibunya yang bijak. Informasi tersirat yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah Salma A. A. ketika melihat lukisan ibunya itu dia merasa takjub gitu ya. Terus mana penuh harap dan wajah ibunya yang bijak. Berarti dia menggetarkan. Berarti dia merasa kalau tidak ada menangis saya di sini ya. Menangis tidak ada. Oh. Berarti cuma ada tersentuh gitu. 19. Perasaan tersentuh. Tidak ada menangisnya. Malah rasa takjub. 20. 20 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya aku merasa dikhianati teman-teman sepermainanku. Saat itu aku baru duduk di kelas 5 sekolah dasar. Jauh hari, aku dan teman-teman sebayaku merancang untuk menonton wayang kulit di kota lain yang jaraknya 60-an kilometer. Dari kampungku, dalangnya Ki Mantap Sudarsono. Semua rencana sudah matang, tapi tepat di sore hari saat kami seharusnya berkumpul di pertigaan jalan besar untuk bersama mencegat angkutan, tidak ada seorang pun yang datang. Padahal aku telah membayar mahal rencana itu karena sore sebelumnya aku merayap meminta izin orang tua untuk tidak ikut piknik bareng mereka ke Bali. Sore itu aku bertekad untuk berangkat sendiri dengan rasa marah. Konflik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah teman-temannya tidak ada yang datang ya, padahal sudah janjian gitu untuk nonton wayang kulit. Masa dikhianati? Konfliknya adalah merasa dikhianati oleh teman-teman sepermainan. Gitu. Kenapa kau merasa dikhianati? Sudah janjian untuk nonton wayang kulit bersama-sama, tapi teman-temannya malah tidak datang. Padahal jaraknya untuk nonton ke sana itu sekitar 60 km. Lihat sekali teman-teman ini. 21. Tetapi dengan semua penghasilannya, Julius ternyata tetap saja hanya bisa membeli pakaian sekadarnya, makan sekadarnya, dan bergaul dengan teman kantor serta teman dari seberang seadanya pula. Hal yang tidak terlalu merisaukannya karena ia sendiri bukanlah seseorang yang terlalu menuntut berlebihan untuk dirinya. Ia bukan tipe manusia kuliner yang doyan makan itu, makan ini. Ia juga bukan pesolek yang senang belanja pakaian, sepatu, dan parfum serba bermerek. Ia justru malah lebih senang menampilkan diri sebagai pria sederhana. Maka amanatnya adalah, apa yang dilakukan Julius adalah hiduplah secara sederhana. Gitu. Dia justru malah lebih sering senang menampilkan diri sebagai pria yang sederhana. Maka hiduplah seperti Julius. Kalimat terakhir. Ya. Contohnya ada di kalimat hidup secara sederhana. 22. Setahun kemudian, kuperiksakan penyakitku ke dokter lain di kota lain. Sang dokter membaca hasil ronsen, lalu berkata, kita akan operasi dan ternyata gumpalan daging dan akar-akarnya semua dicabut. Dokter mengatakan,
Semuanya bersih. Wajahku dijahit kembali dengan lapisan dari kulit perutku. Beberapa minggu kemudian suamiku datang dan memelukku. Kutanyakan, apakah kau tetap mencintaiku? Jawabannya tetap. Tema yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah apa? Apa kedokteran? Tidak. Ada di sini ya jawabannya ya. Apakah kau tetap mencintaiku meskipun dia sudah operasi terus wajahnya itu sakit gitu? Jawabannya adalah tetap. Berarti ya, jawabannya adalah C. Cinta suami kepada istri. Meskipun istrinya sekarang tidak secantik dulu, tapi dia tetap cinta. Ada kalimat ini ya, kalimat terakhir. Ada yang tanya kan? Selanjutnya, malam yang tentram tidak selamanya dapat dipertahankan. Saya bangun tersentak, tak bisa bernapas karena dicekik Pak Darkin yang bisa mulus menyelinap ke gerombolan kami. Ia meradang. Hal yang mungkin terjadi berdasarkan kutipan cerpen di atas adalah malam tentram tidak selamanya dapat dipertahankan karena dicekik Pak Darkin. Ia meradang, berarti saya berkelahi dengan Pak Darkin, gitu ya. Karena dicekik, tiba-tiba dicekik, gitu. 23 jawabannya B. Toko saya dicekik Pak Darkin. Ada di sini ya. Gelut setelahnya. Nomor 24. Ini hampir akhir bulan Maret dan seluruh kota Tokyo sebentar lagi akan menggelar festival Hanami yang diadakan untuk melihat dan menikmati sakura mekar. Orang akan menggelar tikar di taman-taman yang ditumbuhi pohon sakura jenis Chome Yoshino yang paling terkenal di Tokyo. Pemerintah Jepang sudah mengumumkan prediksi bahwa tahun ini sakura akan mekar selama 11 hari. Nilai yang terkandung di situ adalah nilai apa? Festival Hanami. Festival Hanami itu adalah budaya. Festival yang diadakan setiap bermekarannya bunga sakura, maka jawabannya D. Gitu ya. Kita masuk ke dalam budaya. 25. Aku tertawa mendengar apa yang dikatakan Bu Nur itu. Tidak sedikit pun merasa tersinggung. Apalagi mendengar Pak Kuncut, lelaki sebelah rumahku. Para pengemis itu sering ke rumahku. Sejak almarhum ibumu dulu. Tak pernah ditolak. Pasti dikasih. Kadang ibumu malah kasih buah-buahan, baju bekas, dan kalau tak ada uang, beri beras. Kalau tak ada sama sekali, ibumu malah berjanji, insya Allah besok. Akhirnya ketika ibumu tiada, mereka terbiasa. Lihat pengemis-pengemis yang selalu datang kan yang sering mengemis semasa ibumu hidup. Mereka yakin pasti ibumu menyuruh melakukan hal sama kepada anaknya terhadap pengemis. Sifat yang dapat diteladani di tokoh utama dalam kutipan teks cerpen di atas adalah ibunya kenapa? Ibu Pak, ya. memberi pengemis.
suka memberi kepada pengemis. Maka ibunya ini dermawan, gitu ya. Maka jawabannya adalah B. Fokusnya ke ibu, ibu yang dermawan. Tapi jangan keterusan. Ibunya sudah meninggal tetap datang ke rumah untuk meminta-minta. 26. Minum air putih 8 gelas sehari memberikan banyak manfaat. Manfaat apa? Bagi tubuh manusia. Selain membantu melancarkan metabolisme tubuh, air putih juga membuat kulit tampak lebih segar. Jadi, ayo biasakan minum air putih secara rutin. Ayo sama mari sama saja ya, sama-sama aja kan. Gitu. Jawabannya C. C atau D juga bisa. Gitu. Bagi juga ayo atau mari. Itu kalau mari itu lebih formal. Gitu. Kalau ayo itu lebih non formal. D bisa ya. 27. Andi sering sekali diganggu oleh teman-temannya. Ia kerap dijadikan titik-titik. Apa berarti? Kambing hitam. Teman-temannya kerap mencari masalah di kelas. Lalu di depan guru mereka menuduh Andi yang melakukannya agar Andi yang mendapat hukuman. Padahal Andi adalah siswa yang pendiam dan tekun belajar. Dituduh-tuduh. Orang yang dituduh-tuduh berarti suka dituduh-tuduh. Berarti kambing hitam. Kambing hitam tuh orang yang suka dituduh-tuduh, istilahnya gitu. Maka jawabannya adalah A. Saya sudah kambing hitam. Dibully. 80. Doni sangat suka bersepeda. Kegemarannya itu ternyata memberinya banyak prestasi karena ikut klub sepeda di kotanya. Doni jadi sering mengikuti perlombaan sepeda baik tingkat kota maupun provinsi. Tak jarang juga ia berhasil meraih juara. Rupanya kegemarannya bersepeda ini menurun dari ayahnya. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam kutipan teks tersebut adalah si Doni ini suka bersepeda dan dia berprestasi juga. Itu ternyata apa? Sama seperti ayahnya atau sifatnya itu nurun dari ayahnya. Maka buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu jawaban yang lebih tepat. Gitu. Pohonnya itu ayahnya, buahnya itu si Doni. Kalau pohonnya itu suka sepeda, buahnya juga. Gitu. Kalau pohonnya itu pohon apel, maka buahnya buah apel. 29. Urutan yang tepat agar kalimat-kalimat acak di atas dapat menjadi teks deskripsi yang benar adalah, nah, yang pertama apa? Definisi di sini ya. Macan kumbang merupakan salah satu binatang khas Jawa Barat. Binatang ini termasuk ke dalam keluarga kucing raksasa 21. Yang membedakannya dengan harimau adalah warna bulunya yang hitam 213. 214. 3. Gitu. Jawabannya adalah C. C. 2, 1, 4, 3. Tiga puluh. Siang itu aku menemani ibu belanja ke swalaya.
Dalam kebingungan, tanpa diduga ternyata kami bertemu Bibi. Ketika hendak membayar di kasir ternyata ibu lupa membawa dompet. Di sana kami memilih barang-barang sesuai belanjaan. Akhirnya kami bisa membawa pulang belanjaan setelah ibu minjam uang kepada Bibi. Urutannya adalah 1, 4, 3, 2, 5. D ya. 1, 4, 3, 2, 5. Ini yang lebih tepat. Selanjutnya, untuk melengkapi ini. Rambutan merupakan salah satu buah-buahan asli Indonesia. Bentuknya unik karena memiliki kulit yang tampak seperti bulu atau rambut. Rambutan ada yang berwarna merah, kuning, dan jingga. Titik-titik. Kalimat yang tepat adalah, ini tentang masih deskripsi ya, laporan ya. Yang kalimat kedua bentuk, kalimat ketiga ini warna. Berarti kalimat keempat adalah rasanya. Buah ini juga ada yang memiliki rasa manis, ada juga yang asam. Gitu. C. Karena kalimat paragrafnya deskripsi. Kalau kalimat 2 kan membahas bentuk, kalimat ketiga membahas warna, maka kalimat keempat membahas rasa. Jawabannya adalah C. Deskripsi. 32. Wingsfly adalah sepatu lari terbaik di kelasnya. Sepatu ini didesain khusus menyesuaikan bentuk kaki sehingga nyaman digunakan. Harganya pun sangat terjangkau, hanya 200.000. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sepatu ini di toko sepatu terdekat. Jangan sampai kehabisan, segera melakukan pemesanan. D ya, lebih menarik yang D. D. Iklan. Jadi harus menarik. Nomor 33. Pertama kosong. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang tepat untuk melengkapi adalah, ini bagian penutup ya. 33 itu. Penutup debat. Kalau penutup berarti ya demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jawabannya D. Jawabannya A. Yang lebih tepat kalimatnya ya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jawabannya A. 34. 100 orang yang tampak antre untuk mendapatkan minyak tanah. Oh, berarti ini ratusan orang tampak antre untuk mendapatkan minyak tanah. Ratusan ya. Mereka rela berjam-jam mengantre karena khawatir kehabisan stok minyak tanah. Ratusan kehabisan. Memang belum semua warga menggunakan kompor gas, sehingga kebutuhan akan minyak tanah masih cukup tinggi. Kebutuhan. Ini harusnya diberi tanda ini. Ratusan kehabisan kebutuhan. Maka jawabannya adalah B. 35.
Secara swadaya, seluruh siswa mengumpulkan Awabah, awma, abu, embah, apa. jawaban 34 B ya. Ya. Secara swadaya, seluruh siswa mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada korban gempa Lombok. Ucapan terima kasih pun mengalir dari para korban kepada mereka. Kegiatan ini menunjukkan sikap tolong menolong masih menjadi ciri khas anak Indonesia. Nah, ini yang lebih tepat kalimatnya begini penulisannya ya. Swadaya itu swadaya ini harus disambung. Lalu terima kasih ini tulisannya adalah terima kasih harus diberi spasi. Gitu, harus diberi spasi. Lalu tolong menolong ini penulisannya adalah tolong menolong. Jawabannya apa berarti? Swadaya harus disambung. Terima kasih harus spasi. Tolong menolong harus dibuka strip. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. B ya. 35B. Ada yang tanyakan? Ya. 36. Perbaikan penulisan kata agar menjadi teks yang baik. Gimana ini? Gunung Bromo. Gunung Bromo B-nya besar ya. Karena ada gunungnya. Merupakan salah satu gunung yang berada di Provinsi Jawa Timur. Terus Provinsi Jawa Timur bagaimana? Kapital semua. Provinsi Jawa Timur. Gitu. Di gunung ini, gunungnya kecil karena tidak ada namanya. Bernama Suku Tengger. Suku Tengger. Nah, gitu. Jawabannya apa berarti? Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang berada di Provinsi Jawa Timur. Di gunung ini hidup suatu suku yang bernama Suku Tengger. Jawabannya D. Gitu ya. Jawabannya D. Ada yang tanya kan? 37. Aku baru saja pulang daripada harus diganti. Daripada diganti apa? Dari Taman Safari. Di sana nulisnya bagaimana? Di sana. Sudah spasi ya. Di sana ada banyak sekali satwa yang dibiarkan berkeliaran. Meski begitu pun. Nah, ini harus diganti dengan begitu. Tetap hewan-hewan itu tetap dalam pengawasan para petugas. Maka jawaban yang lebih tepat adalah dari di sana begitu. D ya. 37 D. 38. Kesalahan penggunaan ejaan terdapat pada kalimat nomor mengantre. Betul ya? Sopir. Betul. Menasehati. Nah, ini yang salah ini. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah nasihat itu salah. Yang betul adalah nasi. Maka jawabannya adalah C. Gitu ya.
Bukan menasihati, tapi menasihati. Elite itu harus ada E. (39) Penggunaan tanda baca yang benar terdapat dalam kalimat karena terburu-buru kok titik koma itu salah. Kami memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-73. Ini harusnya tidak usah didiskusi. Aku membeli buku tulis harga Rp2.000. Nah, ini betul. Para pelaku sudah berhasil, kita kapannya tidak usah diberi koma. Gitu. Jawabannya C. Penulisan mata uang rupiah. Betul. 40. Terakhir ini. Banyak wisatawan mengunjungi pantai ini. Pantai Balikpapan memang terkenal sebagai salah satu pantai terbaik di Malang. Garis pantai yang panjang serta gelombangnya yang sedang menjadi daya tarik wisatawan. Daya tarik pantai ini. Perbaikan ejaan yang tepat untuk kalimat satu adalah wisatawan itu tidak usah besar huruf ininya, tapi kecil. Karena kan di tengah kalimat dan bukan judul juga. Berarti harus W-nya kecil. Pantai. Ini tidak ada nama pantai, maka harusnya P-nya juga kecil. Gitu ya. Maka yang tepat adalah banyak wisatawan mengunjungi pantai ini. Jawabannya A. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, omah aku am apa? 36. Ini ya. Nah, itu penulisan yang benar. Ya, Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, saya. Ya. Yang nomor 11 apa Pak? Jawabannya penjelasan. Nomor 11. Nomor 11 ya. Ini alur logikanya seperti itu. Jawabannya C. Jadi kalau misalnya beruang itu karena pemanasan global, harus kutub mencair, itu tidak punya tempat buat tinggal, hanya tidak bisa makan. Sehingga yang kemungkinan terjadi karena tidak bisa makan adalah punah. Begitu. Nomor 11 jawabannya C. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau begitu hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Ayo, pimpin lagi berdoa. Yes ya. Untuk hari ini. Mari teman-teman kita berdoa menaik Yesus berkati kita yang akan melakukan aktivitas dan berkati berilah kita kesehatan dan berilah kita kepintaran. Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak buat semuanya. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ima, Ipa. Sampai bertemu lagi.